Nah, berikut hal-hal apa saja yang membuat seseorang terlahir sebagai manusia. Hal-hal yang dapat membuat seseorang itu terlahir dalam manusia, yaitu karena tanaman kebajikan yang pernah dilakukannya di kehidupan yang lampau, maka bisa terkondisi di kehidupan sekarang terlahir menjadi seorang manusia. Jadi kebajikan-kebajikan itu apa aja? Jadi dengan melatih sila, samadhi, dan dana. Itu untuk umat awam. Jadi hal-hal seperti itu yang sangat sederhana, tidak mudah dipraktekkan, tapi dengan dijadikan sebuah kebiasaan, lama-lama akan membuat kita menjadi terbiasa. Maka itu akan disebut menjadi karma kebiasaan. Karma kebiasaan itulah yang akhirnya menjadi nimitta atau gambaran kehidupan kita ketika menjelang detik-detik kematian. Kalau nimitta kitanya dengan hal-hal yang baik, maka kemungkinan besar untuk terlahir di alam manusianya itu juga peluangnya cukup besar. Tapi kalau kita banyak melakukan hal-hal yang buruk, pelanggaran sila, dan moralitas kitanya yang kurang baik, itu kita lakukan dengan kebiasaan, maka mengkondisikan kita di kehidupan berikutnya itu belum tentu bisa lahir menjadi manusia, karena balik lagi ke proses karma. Oke. Selanjutnya, keuntungan terlahir jadi manusia itu apa sih? Yaitu keuntungannya kita bisa mendapat dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan batin. Kebahagiaan secara batin itu dengan kita seperti ini mendengarkan dhamma, kita mempraktekkan dhamma, kita bermeditasi, itu kebahagiaan secara batin. Karena dengan kita bahagia secara batin, kita lebih bisa mengontrol emosinya kita, terus kita juga bisa pikiran jadi lebih fokus, dan setidaknya kehidupan kita menjadi lebih baik, sehingga kita bisa berjalan beriringan dengan kebahagiaan duniawi. Karena di samping kita menjalani kehidupan sehari-hari ini, kita juga perlu mengontrol emosi, kita juga perlu menyeimbangkan kehidupan kita antara kebahagiaan batin dan duniawinya. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan selama kita jadi manusia sekarang? Yaitu dengan kita banyak melakukan kebajikan. Kebajikan dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan melakukan itu yang penting dengan ketulusan dan keikhlasan, bukan karena keterpaksaan. Jadi lakukan segala sesuatu dimulai dari sekarang, dari hal yang terkecil. Misalkan dari kita memulai dengan pikiran yang baik. Dari pikiran yang baik akan terkondisi menjadi ucapan yang baik. Ucapan yang baik akan terkondisi lagi perbuatan kita yang baik. Jadi harus dibiasakan. Kalau kita tidak pernah membiasakan, yaitu kita akan secara tidak sadar melakukan perbuatan yang buruk, berpikir yang buruk, berucap yang buruk. Jadi sehingga membuat kehidupan kita pun menjadi mengalami gelombangnya yang cukup berasa.
Makanya kan di kehidupan sekarang tuh suka ada orang yang merasa, kok hidup saya begini-begini aja, kok kehidupan saya nggak ada kemajuan. Sebelum bertanya, sebaiknya refleksi ke dalam diri kita sendiri. Apa yang udah kita pikirkan, ucapkan, dan perbuat selama ini? Apakah ada kesalahan yang pernah kita lakukan? Apakah ada kita pernah mengucap salah? Jadi coba renungkan. Kalau memang ada, oh ternyata saya suka berpikir nih negatif, diperbaiki. Oh, saya nggak boleh berpikir negatif. Ketika kita ada mendengar segala sesuatunya, misalnya dari si A, si B, si C, oh tentang si ini, kita jadi ikutan berbuat ucapan buruk. Nah, ketika kita berucap buruk, kita harus cepat menyadari, oh ini saya nggak boleh. Saya harus lebih bisa mengontrol ucapan saya. Jadi diperbaiki, tidak untuk tidak terpengaruh ucapan-ucapan yang tidak baik. Terus dari pikiran, ucapan, kemudian tingkah laku. Ketika pikiran muncul si A nih jahat, terus ada keinginan kita untuk membalas. Sadari, ini tidak pantas untuk saya balas. Si A melakukan hal buruk kepada saya, itu karena karma buruk saya berdua. Ketika dia membuat karma buruk, biarkan. Itu karma dia sendiri yang akan dia terima nanti. Yang penting saya tidak melakukan perbuatan buruk yang baru. Dengan begitu kita terus melatih, mengontrol diri, mempraktekkan. Kalau yang buruk tidak perlu kita ikuti. Yang baik bisa terus kita lakukan. Terus ada 4 kondisi manusia, yaitu dari gelap menuju gelap. Kalau dari gelap menuju gelap, yang terjadi di kehidupan lampau, kita membuat suatu wipaka yang buruk, tidak menjalankan sila, moralitas yang tidak baik, terus kita tidak berbuat baik, maka di kehidupan berikutnya kita bisa mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, yaitu terlahir di keluarga yang kurang baik, juga kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di lingkungan kita, terus juga mengalami masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan. Ketika seseorang menyadari di kehidupannya, oh, saya sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi dia tidak ada keinginan untuk melakukan yang lebih baik, malah ya udah dijalanin aja. Itu dari gelap ke gelap, karena tidak ada keinginan berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi terkondisi di kehidupan yang akan datangnya lagi itu bisa udah begini-begini aja, hidupnya tidak ada kemajuan. Tetapi kalau seseorang itu ada keinginan, maka itu akan berubah. Jadi untuk kondisi yang kedua itu dari gelap menuju terang. Ketika dari gelap menuju terang, kondisi wipaka lampau yang buruk, yang kita tidak melakukan perbuatan baik, moralitasnya kita kurang baik, sila tidak kita jalankan dengan baik. Terus di kehidupan berikut, oh saya sekarang mengalami seperti ini karena ada sesuatu yang buruk yang sedang saya terima. Saya harus bisa lebih baik. Maka di kehidupannya tersebut, dia banyak melakukan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dilakukan tiada henti tanpa mengeluh, menyadari ini sedang saya harus jalankan.
lakukan terus perbuatan baik, lakukan dan lakukan, sampai suatu hari kita pasti akan mengalami kebahagiaan, kita akan mengalami perubahan dalam hidup yang menjadi lebih baik, sehingga kita tidak terus-terusan seperti yang dulu, gitu. Kemudian kondisi yang ketiga, yaitu dari terang menuju gelap. Ketika dari terang menuju gelap, itu wipaka yang lampaunya baik, sehingga di kehidupan berikutnya dia menikmati kebahagiaan duniawi yang luar biasa, dia memiliki segalanya, dia hidupnya juga enak, tetapi dia terlena dan akhirnya membuat hal-hal yang kurang baik, menanam karma buruk melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan, sehingga hal itu menuntun untuk kehidupan yang selanjutnya tidak sebaik kehidupan yang sekarang. Jadi menjadi gelap. Itu kondisi terang menjadi gelap. Nah, yang terakhir, yang keempat itu dari terang menuju terang, di mana kehidupan yang lampaunya kita membawa wipaka yang baik, yaitu di kehidupan berikutnya kita mendapat kesenangan, kebahagiaan, terus bisa menikmati segala macam dengan enak, dan dia tidak luput, tidak terlena dengan kebahagiaan yang dia miliki, dengan dia terus menambah perbuatan baik, dengan ketulusan, keikhlasan, terus juga selalu waspada terhadap hal-hal yang menggiringnya ke arah gelap, maka dia tidak akan terjerumus kalau dia selalu waspada. Kalau dia sudah selalu berhati-hati, jadi melakukan kebajikan-kebajikan, maka kehidupannya itu dari terang menuju terang. Jadi ketika kita bisa menikmati kebahagiaan, bisa menikmati keadaan yang saat ini, setidaknya kita rasakan syukur. Bersyukur kita bisa sekarang masih bisa menikmati kehidupan. Kemudian kita lakukan kebajikan dan terus dilakukan, maka itu akan membuahkan hasil yang baik untuk kita ke depannya. Dengan kondisi yang sekarang kita semua alami, itu dengan adanya virus seperti ini, membuat semua kena dampak. Nah, ketika semua terkena dampak dari kondisi ini, kita harus menyadari apa yang saat ini terjadi adalah hasil dari karma bersama, karma kelompok, yang dimana ya semua orang merasakan, bukan cuma saya, dia, atau siapapun, tapi ini karma bersama yang harus kita hadapi. Dan caranya bagaimana? Kita tidak boleh mudah menyerah, kita tidak boleh mudah down. Ada saatnya kita bisa mempergunakan waktu yang ada. Kita bisa mencari kesempatan yang misalkan melakukan hal-hal baik. Jadi dengan berdoa tentu semua pasti melakukan, baca parita, terus berbuat baik. Berbuat baik lakukanlah sekecil apapun. Misalkan kita nggak bisa nih seperti para donatur lain memberikan dana dalam jumlah banyak. Kita lakukan yang penting dengan tulus dan ikhlas. Kita bisa beli satu bungkus nasi pun, kemudian kita beri kepada orang yang membutuhkan. Itu sudah suatu perbuatan yang baik. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, lakukan dengan baik. Jadi dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, lakukan yang sebisa mungkin.
jangan memaksakan keadaan. Yang penting kita bisa mengendalikan diri, kita bisa menjalankan hidup menjadi lebih baik. Jadi jadikan kondisi ini sebagai semangat untuk kita bisa menjadi hidup dan menjadi orang yang jauh lebih baik di kedepannya. Bukannya kita semakin terpuruk, malah semakin kita jatuh ke dalam lubang yang salah gitu. Jadi dengan kita lebih bisa mengontrol diri, kita bisa menjadi lebih baik, itu lebih menggiring kita ke arah yang positif. Terima Ya, kasih, Namo Buddhaya.